Jadi, semua hal itu penderitaan yang dialaminya saat hidup sebagai Lysia, peristiwa saat dirinya hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri, semua hal itu terjadi hanya demi menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu sampai kamu nekat melakukan hal gila seperti itu? Padahal gara-gara masalah ini, dia sampai ditendang dari jabatannya. Kenapa kamu mau bertahan di sisiku sambil menerima segala bentuk omelan? Lalu, apa alasanmu memilih untuk tetap bungkam tanpa mengucap sepatah kata pun? Jangan-jangan aku ini reinkarnasi dari adikmu? Sama sekali bukan. Dorman menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menyangkal prasangka itu secara tegas. Adik saya adalah anak yang sangat baik hati. Maaf ya kalau aku ini anak nakal. Loh, kok tidak disangkal? Kenapa malah memalingkan pandangan? Bikin aku makin kesal saja. Bukan begitu maksud saya. Kan sudah saya katakan sebelumnya bahwa jiwa adik saya sudah benar-benar musnah saat itu. Dia tidak bisa bereinkarnasi. Lalu kenapa? Kalau aku bukan reinkarnasi adikmu, kenapa kamu sampai nekat melakukan hal sejauh itu? Entahlah, kenapa saya melakukan itu ya? Apa? Kenapa malah bertanya balik pada aku? Menatap Dorman yang justru balik bertanya padanya, Camilla mengernyitkan dahinya perlahan. Melihat reaksi itu, senyuman pahit terukir di bibir Dorman. Saya juga tidak tahu pasti. Saya hanya merasa sangat iba setiap kali melihat cermin kebenaran harus lenyap di tangan mereka, bahkan sebelum sempat memancarkan cahayanya. Wajah adiknya yang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi terus berkelebat di pikirannya. Meskipun dia tahu bahwa ikatan masa lalu saat masih menjadi manusia sudah tidak ada artinya lagi, hatinya tetap tidak bisa mengabaikannya. Saat saya tersadar, saya sudah terlanjur melakukan tindakan gila itu. Saat melihat jiwa anak yang terlahir dengan takdir sebagai cermin kebenaran, tanpa sadar, Dorman melemparkannya ke dunia lain, berharap agar anak itu bisa terlahir kembali dengan selamat, bagaimanapun caranya. Benda pusaka yang mereka miliki hanya akan bereaksi saat cermin kebenaran baru terlahir. Hanya baru terlahir? Iya, karena berpikir hanya perlu melewati momen krisis saat kelahiran itu saja, saya menukar jiwa Anda berdua. Saya mengira tidak akan menjadi masalah, karena nantinya akan saya kembalikan seperti semula. Jika anak itu terlahir di dunia lain, lalu dibawa kembali ke sini, benda pusaka itu tidak akan menyadarinya. Dengan begitu, sang anak bisa selamat. Namun, Dorman sama sekali tidak mengira bahwa proses untuk mengembalikan jiwa mereka ke tempat semula akan memakan waktu yang sangat lama. Membutuhkan pengulangan kehidupan yang begitu banyak hanya agar mereka berdua bisa saling menyadari keberadaan satu sama lain. Saya sangat menyesali semua kejadian ini karena keputusan saya, kehidupan Nona Lysia dan Nona Camilla menjadi sangat menderita. Masih ada satu orang lagi kan? Benar, saya juga merasa bersalah pada Tuan Jenner. Lysia dan Camilla, serta Jenner yang ikut terseret tanpa tahu apa-apa, tiga orang yang takdirnya berubah total akibat keputusannya sendiri. Namun, saya tidak pernah menyesalinya, karena Nona sekarang bisa hidup dengan selamat di sini. Melihat Dorman yang tersenyum hangat usai mengucapkan kalimat itu, helaan nafas panjang kembali berhembus dari bibir Camilla. Selama ini, Camilla sangat menyalahkan Dorman dalam hatinya. Dia cukup membencinya dan tidak jarang menjadikannya pelampiasan rasa kesal. Sebab dia berpikir bahwa segala rasa sakit yang dialaminya terjadi akibat perbuatan Dorman. Tapi ternyata semua itu dilakukan hanya demi menyelamatkan nyawaku. Bahkan gara-gara hal itu, Dorman sampai dipecat dari pekerjaannya. Perasaan campur aduk dan hampa mendadak menyelimuti pikirannya. Tapi Dorman, iya Nona, aku tidak merasa bersalah padamu. Sebab itu adalah keputusan Dorman sendiri. Jadi dialah yang harus menanggung resikonya. Seperti yang dituturkannya tadi, hal itu bukanlah pilihan Camilla. Bahkan tidak jarang Camilla berpikiran buruk karena merasa kehidupannya terlalu berat untuk dijalani. Makanya, aku juga tidak bisa mengucapkan terima kasih padamu. Ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan membantunya menemukan posisinya kembali bukanlah hal yang bisa dilontarkan dengan mudah. Apakah ini berarti aku memang anak yang nakal? Tapi,
Kata maaf, terima kasih, atau pujian mungkin tidak akan pernah diucapkannya di masa depan. Tidak, dia memang memilih untuk tidak mengucapkannya. Kamu sudah bekerja keras. Namun kata-kata ini rasanya sanggup dia sampaikan. Hanya kalimat inilah satu-satunya ucapan tulus yang bisa terlontar darinya saat ini. Selama kurun waktu yang sangat panjang itu, kamu sudah bekerja keras menjagaku seorang diri. Satu kalimat singkat itu membuat mata Dorman melebar seketika. Tak lama kemudian, senyuman tipis terukir di bibirnya. Dia tampak sangat tersentuh oleh ucapan tersebut. Ya, kalau masalah aku sudah selesai, bagaimana dengan dua orang lainnya? Camilla berdecak pelan. Apa salah Alicia dan Jenner dalam hal ini? Bukankah itu berarti kedua orang tersebut harus hidup dalam penderitaan selama kurun waktu yang lama tanpa kesalahan apapun? Sebenarnya, saya sedang memikirkan bentuk kompensasi apa yang harus diberikan kepada Tuan Jenner. Saya akan menemuinya setelah mendapatkan kepastian. Kalau Licia, langkah Camilla terhenti sejenak. Sebab kini menyebut nama Licia sebagai nama orang lain terasa sama sekali tidak canggung baginya. Sambil terkekeh kecil, Camilla menggelengkan kepalanya pelan. Kini sudah saatnya dia merelakan Licia pergi. Sebab dirinya adalah Camilla Sorpel. Untuk Nona Licia, sepertinya opsi kompensasi terakhir sudah disampaikan kepadanya saat ini. Disampaikan? Kompensasi apa? Melihat Camilla yang kebingungan, Dorman tidak menjawab dan hanya mengumbar senyuman misterius. Menatap Dorman yang bertingkah seperti itu, Camilla hanya bisa memiringkan kepalanya berkali-kali. Setelah seharian sibuk mengikuti Camilla, Alena menguap lebar usai keluar ruangan setelah Camilla tertidur lelap. Setiap kali merasakannya, dia selalu merasa heran bahwa arwah yang sudah mati pun bisa menguap saat merasa bosan. Apakah anak itu bisa tidur nyenyak malam ini? Melihat Camilla yang belakangan ini sering terbangun karena berbagai masalah, jauh di dalam hatinya, Alena merasa sangat khawatir. Namun syukurlah, malam ini anak itu bisa tertidur lebih cepat dari biasanya. Sambil menatap langit malam berhiaskan bulan dengan pandangan kosong, Alena menghembuskan nafas pendek. Belakangan ini, saat mengikuti Camilla, dia juga menyadari bahwa sekte Eva telah muncul kembali ke dunia. Bukan, mereka sebenarnya hanya berpura-pura lenyap, padahal sedang bersembunyi menahan nafas. Dasar parasit tidak tahu diri. Alena sangat paham mengenai sekte Eva. Itu adalah nama yang sudah sangat sering didengarnya sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalam kuil. Sebab setiap kali mempelajari sejarah sekte sesat yang pernah mengacaukan dunia, nama sekte Eva selalu muncul tanpa pernah absen. Padahal dulu dia sering menggerutu, mempertanyakan mengapa agama sesat yang sudah lama lenyap harus terus-menerus dibahas. Sambil menghela nafas pendek, pandangannya teralih ke arah kamar Camilla yang baru saja ditinggalkannya. Meskipun baru sebentar mengawasinya dari dekat, Camilla yang masih muda itu tampak menyimpan banyak rahasia hidup yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Kemampuannya melihat arwah orang mati, serta hubungannya dengan malaikat maut, jelas membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Ditambah lagi, sekarang harus berurusan dengan sekte Eva. Benar-benar takdir hidup yang sangat rumit. Sangat jarang menemukan satu orang yang terikat dengan begitu banyak masalah rumit sekaligus. Saat menatap tempat tidur Camilla dengan sorot mata iba, dahi Alena mendadak berkerut tajam. Kamu datang lagi ya? Brengsek. Sosok yang membungkukkan kepala dengan sangat sopan ke arahnya adalah malaikat maut Hevel. Ternyata Anda masih berada di sini malam ini. Untuk apa kamu datang lagi? Anak itu baru saja tidur nyenyak. Jangan mengganggunya. Dewa-dewa brengsek di atas sana kerjaannya cuma menyuruh anak kecil membereskan masalah busuk mereka. Saya datang bukan untuk menemui Camilla. Lalu, sampai kapan Anda mau terus bertingkah seperti ini? Apakah Anda tidak tahu bahwa sosok yang sudah diangkat menjadi dewa bisa musnah jika terus berkeliaran seperti ini? Bicaramu dari dulu selalu sama. Dengan raut bosan, Alena mengibaskan tangannya meremehkan. Kamu terus-menerus mengoceh seperti itu. Tapi buktinya, sampai sekarang aku masih berdiri utuh di sini. Itu semua karena Dewa Agung masih memberikan kelonggaran untuk Anda. Tidak ada yang tahu kapan beliau akan mengubah pikirannya. Suruh saja dia mengubah pikirannya. Alena bersedekap dada lalu tertawa sinis. Kamu pikir aku akan ketakutan kalau diancam akan musnah? Aku ini sudah hidup. Tidak. Aku sudah berdiri di dunia ini cukup lama. Tidak ada satupun hal yang membuatku merasa rugi.
Karena tidak ada ruginya, kalau begitu mari ikut dengan saya sekarang. Justru karena tidak rugi, untuk apa aku ikut denganmu? Apa bagusnya dunia di atas sana? Memangnya aku gila mau menyerahkan diri untuk tinggal di tempat yang dipenuhi makhluk aku seperti kalian? Kembali gagal membujuknya hari ini, helaan nafas pendek keluar dari bibir Hevel. Sama seperti kepala panti asuhan, Alena adalah sosok yang diangkat menjadi dewa sebelum kematiannya. Tetapi situasinya sedikit berbeda. Dia tidak sekedar ditunjuk sebagai dewa tingkat rendah, melainkan dewa tingkat tinggi. Bahkan Dewa Agung sendiri yang menentukan posisinya secara langsung. Alasan mengapa arwahnya tidak musnah meskipun sudah sekian lama berkeliaran sesuka hati di dunia fana adalah karena Dewa Agung sangat menyayanginya. Alhasil, para malaikat maut yang tidak bisa memaksa arwah seperti dirinya hanya bisa gigit jari menahan pusing. Tidak tahu. Aku tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi sampaikan saja pesan ini pada Dewa Agung tua bangka itu. Mau dimusnahkan atau tidak, terserah dia saja. Tua bangka bagaimana? Beliau itu adalah, memangnya aku peduli? Kenapa aku harus tetap bekerja setelah mati? Brengsek. Aku bahkan tidak pernah meminta kekuatan suci ini. Tapi dia menyodorkannya sembarangan. Kamu tahu seberapa menderitanya aku seumur hidup gara-gara kekuatan itu? Beliau sangat menyayangi Anda. Cinta yang tidak diinginkan adalah bentuk kekerasan. Kamu tidak tahu kalimat itu? Enak sekali ya bicara sembarangan karena ini bukan urusanmu. Kamu pikir gampang keliling dunia melayani orang-orang dengan kekuatan suci? Setelah meluapkan rentetan makian ke arah Dewa Agung dalam waktu yang lama, wajah Lena tampak sedikit lebih lega sebelum akhirnya dia berlalu meninggalkan tempat itu. Sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut, Hevel hanya bisa mendesah tanpa suara sekali lagi. Tak lama kemudian, pandangannya perlahan teralih ke arah belakang. Melihat Dorman berdiri di sana sambil tersenyum hangat, Hevel segera membukukan badannya dengan hormat, lalu dia bergegas berbalik hendak meninggalkan tempat itu. Kamu masih marah? Tidak, mana mungkin saya berani. Melihat Hevel menggelengkan kepalanya kuat-kuat, senyuman Dorman makin mengembang. Menatap sosoknya, Hevel menggigit bibir bawahnya rapat-rapat. Apakah saat ini Anda masih bisa tersenyum seperti itu? Apakah Anda tidak menyesalinya? Entahlah, mungkin saja. Kalau begitu batalkan sekarang juga, masih belum terlambat. Suara keras yang tidak biasa meluncur dari mulut Hevel. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Dorman untuk mendapatkan jabatannya kembali. Jika ada sedikit saja rasa penyesalan dalam hatinya, menghentikannya sekarang adalah keputusan yang benar. Ini adalah hal yang harus kuselesaikan sendiri. Tapi, karena akulah yang telah memulai perbuatan ini. Hevel yang hendak menyela lebih jauh akhirnya mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Melihat tatapan mata Dorman yang begitu tegas, dia sadar bahwa berdebat lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Kapan Anda akan memberitahukannya kepada Nona Camilla? Sosok yang berada di dunia sana sepertinya sudah menentukan pilihan. Setelah terdiam cukup lama, pandangan Hevel teralih ke arah kamar tempat Camilla tertidur. Dia tahu betul bahwa Camilla sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Namun rasa gusar dan menyalahkan yang terus muncul di hatinya memang sulit untuk dihindari. Rasanya sekarang belum saatnya. Maksud Anda? Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Hevel kembali menghembuskan nafas pendek. Tatapannya yang penuh rasa sesal dan gusar kembali tertuju ke arah tempat Camilla berada. Ini bukan kesalahan Nona Camilla. Memahami sepenuhnya apa yang dirasakan Hevel, Dorman terkekeh pelan sambil menggelengkan kepalanya. Sejak awal hingga akhir, ini semua adalah pilihanku sendiri. Saya tahu. Justru karena tahu, hatinya terasa makin mendidih. Sebab tidak ada tempat baginya untuk meluapkan rasa sesak yang menggumpal ini. Mana mungkin dia melampiaskan kemarahannya kepada Dorman. Pada akhirnya, helaan nafas panjang kembali berhembus dari bibir Hevel.